Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Arya, NIM 17230451. Saya menjelaskan bagian home. Ya, home nggak begitu banyak, cuman begini. Karena nggak mungkin di data orang ada alamat dan nomor telepon, jadi saya menambahkan hanya begini. Pertama kita include dulu database-nya dengan nama file ini, dan saya masukkan variabel di dalam variabel SQL ini ada query untuk memanggil semua database yang ada di dalam file vendors. File vendors ini diambil dari sini, dari variabel database. Dan ini class fungsinya untuk membungkus semua ya. Penting sih ini vendor raw ini variabel dari sini untuk mengambil database vendor. Ini cost ngambil dari database yang cost ini vendor yang cost harganya. Ini while untuk perulangan. Sekian dari saya, Revaldi Arya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kalkulasi anggaran beserta codingannya. Nah, di halaman kalkulasi anggaran ini terhitung index.php. Nah, di sini kita akan masukkan anggaran, misalnya 20 juta. Nah, ini ada vendor A dengan harga 20 juta dan deskripsinya panggung, dekorasi, make up. Nah, jika kita pilih 800 juta, nah ini akan muncul rekomendasi vendor sesuai budget atau sesuai anggaran. Nah, kita akan pilih, coba salah satu vendornya, pilih. Nah, di sini ada biayanya 400 juta dan tanggal reservasinya. Nah, ini saya bulan 1 tanggal 14 2025. Dan metode pembayarannya transfer. Nah, tapi kita hanya sampai sini saja ya, karena jika melakukan pembayaran dia akan masuk ke halaman transfer bank, dan itu saya nggak bisa. Oke, lanjut ke codingannya ya. Nah, ini untuk codingannya, ini ada body, div class, container MT5 ya untuk halaman utama dengan margin atas. Jadi ini MT tuh margin top. Lalu ada header class, text white dan sebagainya. Ini untuk judul halamannya ya, jasa event. Lalu warnanya digradasi. Lalu di sini nav class, navbar,
dan sebagainya dibuat untuk bagian navigasi dengan kelas Bootstrap ya, agar responsif. Dan ini fix stop tuh untuk biar tetap di atas gitu walaupun di scroll ke bawah. Terus di sini ada div class, container, class, navbar, href, index.html. Ini untuk navigasi ke link ya, halaman indeks. Lalu ada button class sampai div class collapse ini untuk membuat tombol navigasinya ya, dan ada tombol responsif gitu saat layarnya dikecilkan. Lalu di sini full class, navbar, nav sampai slash ya, tutup full. Ini untuk membuat menu navigasinya agar ke link halaman home, lalu kalau index, login, dan keluar. Terus bagian kalkulasinya ini ada main class sampai form, sampai slash form ini tutup. Ini untuk menampilkan form untuk kalkulasi anggaran ya. Jadi pengguna input anggaran mereka dan nanti akan dikirimkan datanya ke index. Nah ini nih form, method, post, ini ntar masuknya ke index ya. Ini di variabel i sama dengan 1, ini untuk menginisialisasi variabel i ya dengan nilai 1 untuk penomoran rekomendasi vendor. Lalu ada if, iset, post, kalkulasi, ini untuk memeriksa apakah tombol kalkulasi ini dipencet oleh pengguna. Lalu ada budget, ada variabel budget, interval, post, budget. Ini untuk mengonversi inputan pengguna budget menjadi integer. Lalu di bagian ini include db.php sampai ini SQL, lalu variabel hasil, db vendor query. Ini untuk membuat koneksi ke database untuk mendapatkan vendor yang biayanya sesuai ya dengan anggaran pengguna. Lalu if hasil 6 rows, ini untuk mengecek apakah query mengembalikan hasil. Lalu ada echo, div, id rekomendasi, h3 rekomendasi vendor, ini untuk menampilkan judul ya untuk daftar rekomendasi. Lalu ada while, row, hasil. Nah ini untuk ngelooping melalui setiap baris hasilnya. Lalu sini ada echo, list class, list group, H5. Nah ini variabel i plus ini untuk menampilkan nomor urut 1 sampai 3 vendor. Lalu ada echo vendor, row name, row cost, deskripsi, row description. Ini untuk menampilkan nama, biaya, dan deskripsi vendor melalui db php ya. Nah ini db dapat database yang sudah dibuatnya, lalu dikoneksikan ke ini file db.php ini. Nah disitu lanjut, ini echo for method post action index.php sampai slash form. Ini untuk menyediakan form yang tidak terlihat ya, untuk memproses pemilihan vendor dan menampilkan pilihan tombol untuk pengguna setelah menginput budget.
Lalu ada echo, pull, div. Ini untuk menutup elemen aja ya, untuk menutup pull sama div. Lalu ada ini else. Nah ini MT4, ini kelas apa, ini untuk bootstrapnya, stylenya. Nah jika budgetnya tidak budgetnya kurang dari list vendor harganya, dia akan menampilkan tidak ada vendor yang sesuai dengan anggaran Anda. Ini ada if, set, post, select vendor. Untuk memeriksa apakah tombol select vendor ini diklik oleh pengguna atau tidak. Lalu ada variabel vendor underscore ID sama dengan inval post, ini untuk mengonversi ID vendor yang dipilih menjadi integer. Lalu include db php sampai variabel vendor, ini untuk menghubungkan ke database ya, untuk menjalankan query, mendapatkan detail vendor berdasarkan ID dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel vendor nih yang ini. Lalu di sini ada echo div sampai echo biaya, ini untuk menampilkan nama dan biaya vendor yang dipilih ya, yang dipilih pengguna. Lalu di sini echo from method post action sampai echo input type hidden name vendor cost. Nah ini untuk membuat formulir pembayaran dan menyembunyikan ID si vendornya. Terus dari echo div class sampai echo div slash div, ini untuk meminta pengguna memasukkan tanggal reservasi ya, dengan tipenya date, ini untuk memudahkan gitu date. Jadi, setelah itu echo div class sampai slash div ini untuk menyediakan drop down untuk metode pembayaran dengan pilihan kartu kredit atau transfer bank. Lalu ada echo button style submit. Nah ini untuk menyediakan tombol pembayaran pada formulir. Lalu ada echo slash div dan variabel db vendor close, ini untuk menutup koneksi ke database. Oke, perkenalkan, nama saya Kesopanan Pauluvi, NIM saya 17230535, saya dari kelas 17 1A26. Jadi saya akan menjelaskan tentang tampilan login yang udah saya buat. Bisa dilihat dari sebelah sini. Ini ada untuk email, input emailnya. Ini ada untuk input passwordnya. Lalu ini ada loading boxnya. Ini ada checker box. Jadi kita bisa untuk menampilkan passwordnya. Lalu ini ada registrasi, nanti yang bakal jelasin sama teman saya. Oke, kita bisa lanjut ke codingannya. Nah, saya bakal jelasin dari login CSS ini. Login di CSS ini kita bisa lihat ini untuk CSS body-nya, CSS body login box ya. Ini untuk login header-nya, dan ini buat input box-nya. Lalu kita langsung ke login HTML. Nah di sini Bapak bisa lihat saya pakai header di sini. Ini codingan buat login box. Ini buat password.
Ini buat submit boxnya, buat loginnya. Lalu di sini buat checker boxnya, atau kita bisa ngelihat password yang kita buat tadi. Lalu ini ada codingan buat registrasi HTML. Habis itu kita bakal lanjut langsung ke login PHP. Nah, ini fungsi loginannya untuk panggilan ke indeks PHP, Bapak. Nanti juga bakal dijelaskan lagi sama teman saya. Jadi kalau misalkan kita masukin email atau password yang tidak terdaftar, dia bakal ada tulisan login kembali atau password salah. Nah, sekarang kita bisa langsung lihat aja ini codingannya. Lalu habis itu kita bakal langsung lihat tampilannya. Nah, kalau misalnya kita masukkan email yang salah, dia akan tulisan email atau password Anda salah, silakan coba login kembali. Kita pencet login lagi. Lalu jika kita masukkan email dan password yang benar, dia akan langsung masuk dalam jasa anggarannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Surya Fatamurodi. NIM saya 172300283. Saya dari kelas 173A26. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, program untuk registrasi. Ya, jadi di registrasi ini ada 5 input box. Ada satu buat nama panjang, buat nama, perusahaan, email, dan password, sama buat submitnya. Jadi di awal kita bisa menamakan nama panjang kita Taufik Surya Fata, dan nama panggilan kita Fata. Perusahaan kita isi aja program. Untuk email kita masukkan email kita, dan password kita bikin kayak gini. Ketika kita submit, kita masuk ke form login. Form login ini dijelaskan oleh Christopher Owen Paluvi, dan ini menyambung ke database. Ya, tunggu sebentar, database-nya di form login. Ya, ini dia yang baru kita input, Taufik Surya Fata, namanya Fata, perusahaan kita program, email kita, dan passwordnya. Saya akan menjelaskan sekarang programnya atau codingannya. Ya, di sini codingan untuk memanggil CSS-nya. CSS-nya ada di sini. Di sini codingan CSS-nya di sini untuk body-nya, intake login, header, input box, dan lain-lain. Kita kembali ke HTML-nya. Ini header-nya. Header-nya ini registrasi, ini codingannya. Ini untuk pemanggilan PHP atau untuk hasilnya. Dan ini untuk input boxnya yang di nama panjang. Ini untuk nama, ya. Ini untuk perusahaannya, email,
dan password. Ketika kita pencet submit, akan pindah ke form login, dan ini kodenya atau codingannya. Untuk dia supaya bisa masuk ke database, codingannya ada di sini ya, di sini. Jadi ini kodenya, hostname-nya localhost, username-nya root, passwordnya nggak ada, database-nya from login, con mysql underscore connect, hostname, username, password, dan database. Ini untuk registrasi PHP-nya, include koneksi PHP ya ke sini. Untuk buat ke database-nya yang akan di print itu nama panjang, nama perusahaan, email, dan password. Ini untuk masukkan ke dalam database-nya. Insert to form login, nama panjang, nama perusahaan, email, dan password. Dan ini value-nya. Jika tadi dipencet OK, kita akan pindah ke login HTML, dan jika gagal akan keluar pendaftaran gagal. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.